perkembangan fisik dan kognitif yang terjadi pada bayi. Stay for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriyani dari kelas 1 MPIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan bayi secara fisik dan kognitif. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan pada peserta didik. Ya, apa sih pertumbuhan dan perkembangan bayi itu? Pertumbuhan dan perkembangan bayi merupakan suatu hal yang penuh teka-teki dan pertanyaan. Mengapa demikian? Karena bayi terlihat bagai makhluk yang perilaku umumnya tampak tidak terorganisasi. Ia akan menangis ketika merasa tidak nyaman dan akan diam ketika sebaliknya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya, sebenarnya hal apa sih yang bisa ia lakukan? Apakah dengan terdiamnya serta kebiasaannya yang selalu tidur hingga 16-17 jam per hari, bayi juga bisa melihat, mendengar, merasakan rangsangan dari sekitarnya. Sang ibu biasanya memiliki permasalahan komunikasi dengan bayinya. Ibu ingin memenuhi kenyamanan dan keinginan bayi sepenuhnya, namun kadang kita tidak tahu apa maksud dari tangisan bayi tersebut. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan bayi secara fisik dan kognitif, sehingga kita dapat memahami bagaimana dunia sang bayi tersebut, di mana hal tersebut akan mendorong perkembangan dan pertumbuhan bayi secara optimal. Perkembangan fisik pada masa bayi yang pertama yaitu urutan septakolaukal ialah urutan pertumbuhan, di mana pertumbuhan terbesar selalu dimulai dari atas kepala, dilanjutkan dengan fisik mencakup yang besar, berat, serta pertumbuhan organ tubuh lainnya secara berangsur-angsur dari atas ke bawah, mulai dari leher, bahu, batang tubuh, tengah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu urutan proksimodistal ialah pertumbuhan dimulai dari bagian tengah tubuh lalu bergerak dari kaki dan tangan. Selanjutnya, perkembangan fisik pada bayi yang dapat dilihat yaitu melalui tinggi dan berat. Bayi yang baru lahir kehilangan 5-7% berat tubuh mereka. Bayi setelah lahir dapat menyesuaikan diri dengan menghisap, menelan, dan mencerna. Mereka bertumbuh cepat dan memperoleh berat kira-kira 5-6 ons per minggunya selama bulan pertama. Pada bulan keempat, berat badan mereka akan naik mencapai hampir 3 kali lipat berat badan mereka ketika hari pertama kelahiran. Yang ketiga yaitu keterampilan motorik halus dan kasar. Keterampilan motorik kasar meliputi keterampilan otot-otot besar seperti menggerakkan lengan, berjalan, dan keterampilan motorik halus meliputi gerakan-gerakan menyesuaikan lebih halus seperti ketangkasan jari, meraih dan menggenggam, gerakan pergelangan tangan, perputaran tangan, dan sebagainya. Perkembangan fisik selanjutnya yaitu kecapan atau testi. Ketika menghisap puting yang diolesi dengan suatu larutan yang manis, jumlah isapan sang bayi bertambah. Dalam penelitian lain, bayi-bayi yang baru lahir memperlihatkan suatu ekspresi senyum setelah diberi larutan manis. Sebaliknya, mereka mengerutkan lidah mereka setelah diberi larutan asam. Selanjutnya, persepsi menyeluruh. Persepsi menyeluruh ialah kemampuan mengaitkan dan informasi atas 2 atau lebih pengalaman sensoris, seperti penglihatan dan pendengaran. Selama bertahun-tahun, para dokter telah melakukan operasi pada bayi-bayi yang baru lahir tanpa pembiusan. Praktek kedokteran ini dilakukan karena bahaya pembiusan terhadap bayi yang baru lahir dan anggapan bahwa bayi yang baru lahir tidak merasakan sakit. Baru-baru ini, ketika para peneliti yakin bahwa bayi yang baru lahir dapat merasakan sakit, praktek operasi yang telah berlangsung lama pada bayi yang baru lahir tanpa pembiusan semakin banyak diperdebatkan. Yang ke-10 yaitu penciuman. Bayi-bayi yang baru lahir dapat membedakan bau. Hal ini dapat ditunjukkan dari ekspresi wajah bayi. Sang bayi kelihatannya menyukai bau vanila dan arbei, tetapi tidak suka bau telur dan ikan busuk. Perkembangan fisik yang selanjutnya yaitu pendengaran. Segera setelah kelahiran bayi dapat mendengar walaupun ambang pintu sensor orang dewasa. Oleh karenanya, suatu rangsangan harus lebih nyaring didengar oleh bayi. Kenyataannya, bukan hanya bayi yang baru lahir yang bisa mendengar, bahwa ada kemungkinan janin pun bisa mendengar ketika ia mendekap di dalam kandungan ibunya. Janin dapat mendengar apabila
beberapa bulan setelah terakhir kehamilan. Yang kesembilan, sentuhan bayi yang baru lahir. Bayi-bayi yang baru lahir ternyata sudah memberi respon terhadap sentuhan. Sentuhan ke pipi ternyata menghasilkan gelengan kepala, sedangkan sentuhan ke bibir menghasilkan gerakan menghisap. Sebagai contoh, sunat biasanya dilakukan pada bayi laki-laki kira-kira hari ketiga setelah kelahiran. Peningkatan tangisan dan ocehan intensif selama prosedur sunat dilakukan mengidentifikasikan bayi berusia 3 hari mengalami rasa sakit. Bayi laki-laki yang baru lahir yang menangis intensif selama sunat menunjukkan bahwa mereka mengalami rasa sakit. Perkembangan otak. Ketika bayi berjalan, berbicara, berlari, menggoyang-goyangkan mainan yang dapat berbunyi, tersenyum, dan mengerutkan dahi mereka, maka perubahan-perubahan dalam otaknya sedang berkembang. Sebenarnya sejak lahir, bayi sudah memiliki semua sel saraf yang akan dimiliki sepanjang hidupnya. Tetapi pada saat lahir dan awal kehidupannya, keterkaitan sel-sel ini sangat lemah. Yang selanjutnya, kebutuhan gizi dan perilaku makan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap bayi dalam cadangan gizi, komposisi tubuh, tingkat pertumbuhan, dan pola keinginan membuat pendefinisian kebutuhan yang sesungguhnya sulit dilakukan. Akan tetapi, para pakar gizi menganjurkan bahwa bayi perlu mengonsumsi 50 kalori per hari untuk setiap pon berat mereka. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan sensoris dan persepsi. Semua informasi datang pada bayi melalui indera. Sensasi terjadi ketika sekumpulan informasi menandakan kontak dengan penerima sensor melalui mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Persepsi ialah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan oleh bayi. Yang selanjutnya, persepsi visual. Dunia visual pada bayi yang baru lahir bukanlah kebingungan, tetapi bayi yang baru lahir akan diperkirakan 20 per 200 sampai 20 per 600 pada bagian Snellen, yaitu akad untuk menguji mata. Ini sekitar 10 sampai 30 kali lebih rendah penglihatan orang dewasa normal, tetapi akan meningkat pada usia 6 bulan. Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya bayi telah mengembangkan sistem motorik perseptual yang tinggi. Bahkan orang berpendapat bahwa bayi itu tidak dapat mengecap, mencium, atau merasakan sakit. Padahal semua itu tidaklah benar. Para peneliti telah membuktikan bahwa bayi yang baru lahir mampu atau memiliki kemampuan itu semua. Bayi sebenarnya membutuhkan beberapa rangsangan tertentu untuk mengembangkan keterampilan persepsi mereka. Tapi rangsangan yang diberikan sebaiknya jangan berlebihan, karena dapat mengakibatkan kebingungan pada anak. Rangsangan tersebut dapat berupa rangsangan visual, pendengaran, maupun sentuhan. Masukan gizi, faktor-faktor prakelahiran dan pasca kelahiran, infeksi, kecelakaan, dan bermacam-macam trauma dapat mempengaruhi inteligensi bayi dan anak. Para orang tua biasanya mulai mengajarkan bayinya berbicara atau komunikasi ketika sang bayi mulai mengucapkan kata pertamanya, padahal sesungguhnya akan lebih baik jika ibu berbicara dengan bayi sejak bulan pertama kelahirannya, karena pengajaran bahasa tersebut terjadi ketika percakapan dimulai sebelum bayi memiliki kemampuan atas pembicaraan pertama yang dapat dipahaminya. Itu merupakan suatu bahasa yang terbaik. Terima kasih. Oke guys, itulah informasi yang bisa Putri sampaikan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.